Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari game 3D multiplayer dengan Unity dan Blender di part 11. Jadi kita akan menambahkan fungsi di bawah update, yaitu fungsi yang mempunyai nilai return, yaitu sebuah list, itu digunakan untuk mendapatkan daftar list. Oke, di sini kita buat sebuah function yaitu public list berdasarkan template konstruktor dari file room. Jadi titik baliknya adalah berupa list dan kita namai yaitu mendapatkan daftar room. Dan di sini ada dua parameter yaitu integer, maximum room, dan juga maximum player tiap room. Oke. Nah, ini nanti akan digunakan ketika kita mendapatkan room, kita akan isi nilainya. Oke. Di sini ada list dengan tipe string, kita namai nama semua room. Jadi kita akan perulang semua berdasarkan maksimum room. Karena maksimum room kita gunakan yaitu 4, maka di sini ada 4 list ya. 4 item list. Dan di sini kita gunakan untuk isiannya yaitu nama room. Oke. Karena nama room di sini sebagai nilai default ada room, tapi di inspektor itu adalah group. Jadi nantinya namanya adalah di bawah itu adalah grup 1, grup 2, grup 3, dan grup 4 karena kita berulang. Oke. Kemudian kita membuat object list berdasarkan konstruktor di room, dan kemudian kita perulang dengan mengambil nilai dari info room. Nah, info room ini adalah kelas yang menyediakan properti yang ada di room. Contohnya max player, kemudian saat room itu open dan sebagainya. Nah, di perulang berdasarkan fungsi dari getRoomList. Nah, ini untuk mendapatkan list itu menggunakan fungsi photonetwork getRoomList. Jadi ini akan mengembalikan nilai semua list yang disediakan oleh Photon. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam rooms ini. Oke. Berdasarkan konstruktor juga, konstruktornya adalah ambil room, maka nanti yang dihasilkan di sini adalah nama room, kemudian maximum player dan player count. Jadi hanya 3 properti itu saja yang akan dimasukkan ke dalam rooms ini. Jadi sebenarnya masih banyak, tapi karena menggunakan konstruktor ini maka hanya 3 saja. Oke, kemudian kita buat lagi list nama room tersedia, yaitu menggunakan nilai dari rooms, dan kemudian kita select berdasarkan nama rooms itu list, dan kita akan ubah langsung menjadi list. Nah, ini fungsi dari link queue tadi. Jadi kita tadi menggunakan using system link queue. Nah, ini untuk penggunaan link queue itu ada select juga. Jadi seperti halnya SQL gitu. Oke. Jadi select berdasarkan nama room saja. Langsung dijadikan list dan kemudian kita perulang. Jadi nama semua room tadi kita accept dari nama room yang tersedia. Jadi kita hanya filter. Kita akan membandingkan listnya itu. Jadi kita hanya mengambil berdasarkan ini 4 room ini saja, dan kemudian kita akan masukkan ke dalam rooms ya, list ini berdasarkan parameternya di konstruktor yaitu nama room, kemudian maximum player, dan ini adalah jumlah player. Karena kita masih belum gabung maka diisi 0. Jadi belum ada yang gabung, diisi 0. Oke, kemudian kita returns room, dan nanti hasil
hasil balik dari fungsi ini adalah ini, rooms ini. Oke, setelah itu kita akan kembali ke editor Unity dan kita akan buka di canvas ini. Kita klik di bagian canvas, lalu kemudian kita akan coba menamainya canvas multiplayer, misalkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan coba menambahkan sebuah script di canvas multiplayer yang digunakan agar nanti canvas ini bisa menampung semua pengaturan UI di bagian depan ini. Jadi untuk isian teks, kemudian pilih grup dan ada tombol, kemudian ada status game seperti ini. Jadi kita isi nanti scriptnya di sini. Dan scriptnya nanti kita gunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan kanvasnya lagi. Jadi kita akan tambahkan komponen. Jadi kita klik add komponen. Oke, kemudian kita buat new script. Kita namai misalkan room multiplayer. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita create and add. Oke, script room multiplayer akan saya pindahkan ke folder script. Oke, lalu kemudian kita akan open. Klik kanan, open. Nah, di sini saya akan menambahkan reference yang bisa kita jadikan public agar nanti bisa diedit di inspektor nilainya, dan kita akan coba untuk menggunakan reference dari button dan kemudian input field untuk nama player, kemudian drop down dan juga status text. Maka kita akan menggunakan using Unity Engine .ui, bukan ending ya, engine. Oke, UI. Oke, setelah itu kita akan buat objek publiknya agar nanti bisa diedit di inspektor. Oke, jadi ini menggunakan button, yaitu tombol gabung. Jadi tombolnya nanti akan kita drag di inspektor. Kemudian tadi yang drop down untuk memilih room, dan kemudian text multiplayer, status multiplayer berupa teks yang bagian di bawah ini. Dan di sini ada public integer maksimum player per nama player ya. Jadi maksimum panjang nama player dan kemudian minimum panjang nama player. Ini digunakan untuk validasi ketika kita sudah masukkan nama player. Kalau misalkan melebihi ukuran, maka nanti tidak valid seperti itu, dan nanti tidak bisa bergabung ke lobby. Oke, di sini saya menambahkan serialized field, yaitu untuk field input nama player, dan ini saya buat private tapi tetap bisa ditampilkan di inspektor. Oke, jadi itu kegunaan dari serialized field seperti itu. Dan kemudian saya buat objek button, objek class ya, objek class tombol gabung, dan kemudian objek class dropdown multiplayer dari dropdown. Dan nanti kita dengan ini bisa mendapatkan komponen yang ada di reference di inspektor. Oke, kemudian di sini saya menggunakan objek class canvas. Jadi canvas yang kita tambahkan script ini nanti kita akan coba nonaktifkan dengan ini. Dan kemudian di sini kita menggunakan kelas pengaturan multiplayer dan kita gunakan objeknya yaitu pengaturan multiplayer. Jadi ini objek kelas dari pengaturan multiplayer yang sebelumnya kita edit.
Jadi kita akan menggunakan semua setidaknya beberapa function yang ada di pengaturan multiplayer. Dan kemudian kita buat object room yang menggunakan konstruktor dari room. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk void awake. Jadi kita akan memanggil komponen-komponennya. Kita akan mendapat komponen dari yang kita reference tadi. Oke, dari ini dan input field. Oke, jadi di sini saya buat void awake agar nanti ini tetap dijalankan walaupun misalkan kanvas ini sedang tidak aktif. Jadi ketika sudah berhasil dimuat langsung menjalankan fungsi ini. Oke, jadi di sini saya gunakan yaitu objek tombol gabung, objek kelas tombol gabung, dan kita akan mendapatkannya dari tombol gabung yang ada di inspektor. Kita akan game object ya maksudnya ya, dan kita akan dapatkan komponennya yaitu button. Oke. Kemudian untuk dropdown multiplayer kita dapatkan komponen dropdownnya, dan kemudian untuk canvas multiplayer, jadi kita akan gunakan yaitu objek yang kita pasang atau script yang kita pasang di game object tersebut. Karena game objectnya adalah canvas, maka kita gunakan transform saja. Jadi transform get komponen canvas. Jadi transform itu nanti itu sudah terattach di game object yang dipasang. Oke, kemudian untuk pengaturan multiplayer itu kita akan menggunakan fungsi find game object with tag. Oke, yaitu kita nanti akan tempatkan pengaturan multiplayer itu di tag khusus. Nah, tagnya itu namanya pengaturan multiplayer, dan itu unik, hanya game objek pengaturan multiplayer saja yang akan kita masukkan di tag tersebut. Nah, lalu kemudian kita akan dapatkan komponen dari script yaitu pengaturan multiplayer. Oke, di sini ada debug log untuk mulai fungsi awake, dan di status multiplayer itu kita isikan yaitu mulai fungsi awake. Jadi di bawah button itu nanti tulisannya akan muncul seperti ini. Oke, di bawah void update kita menambahkan 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi belum bisa gabung. Jadi nanti kita akan buat fungsi validasi, tapi kita buat dulu agar nanti fungsi ini akan mempengaruhi button. Jadi kalau misalkan fungsi belum bisa gabung, maka tombol button itu tidak aktif atau tidak interactable. Oke, dan kemudian ada debug log belum bisa gabung. Kalau misalkan validasi itu menghasilkan nanti sudah bisa gabung, maka kita bisa mengaktifkan lagi tombol gabung, dan nanti untuk tombol gabung itu kita akan memberikan perintah saat on click itu untuk gabung room seperti itu. Dan kemudian di sini ada fungsi yang mereturn sebuah boolean. Jadi nilainya nanti adalah true atau false. Dan di sini kita akan mengambil dari room yang diseleksi berdasarkan ambil room. Jadi untuk object room, jadi yang object room yang di atas itu, maka kita akan menentukan apakah atau istilahnya mengambil dari value dropdown multiplayer. Maksudnya adalah apakah dropdown multiplayer ini itu sudah dipilih atau belum. Nah, jika sudah, maka nanti ini akan bereturn. Oke. Apakah yang parameter maksimum jumlah player itu kurang atau sama dengan jumlah player. Jika jumlah player melebihi dari maksimum player akan menghasilkan nilai false. Kalau misalkan kurang atau sama dengan jumlah player, maka nilai true.
Kalau tadi maksimal jumlah player itu adalah 4 dan di sini jumlah playernya itu 3, maka menghasilkan true. Kalau misalkan di sini 4 dan di sini 5, maka akan menghasilkan false. Oke, kita buat untuk public function bool. Jadi ini nanti karena saya buat public agar nanti bisa diakses di luar kelas lain misalnya. Atau kita bisa gunakan saat game object di inspektor, kita bisa menambahkan state object di inspektor misalnya seperti itu. Dan di sini saya namai yaitu validasi room. Jadi jika nama player panjang nama player itu kurang dari minimum panjang nama player, maka nanti ini tidak bisa dijalankan atau nanti akan terjadi gagal ya gitu ya. Atau nama player itu melebihi dari maksimum panjang nama player. Jadi jika tadi minimum panjang nama player itu 3, kalau misalkan kita isi 2 saja di input text, itu nanti kita tidak bisa atau belum menjalankan fungsi belum bisa gabung. Jadi tombolnya tidak bisa diklik. Seperti itu. Oke. Dan apakah room sudah penuh? Jadi kita menjalankan tadi berdasarkan ini nilainya. Kalau misalkan false, ini langsung lanjut ke sini. Kalau maksudnya langsung menjalankan fungsi belum bisa gabung. Kalau nilainya true, itu nanti akan langsung ke sini. Oke. Dan ini akan mengembalikan nilai false. Kalau false maka ini tidak valid seperti itu. Tapi kalau misalkan ini tidak memenuhi kriteria if, maka dia akan menjalankan fungsi bisa gabung dan ini akan menghasilkan true dan hasilnya adalah valid gitu. Oke, di void start kita menambahkan fungsi validasi room. Jadi ketika canvas ini sudah dijalankan, maka kita akan langsung menjalankan fungsi validasi room. Oke. Dan kemudian ada debug log untuk mulai validasi dan status multiplayer akan menghasilkan teks yaitu pesan yaitu mulai validasi. Yang ada di bawah button itu akan berganti teksnya yaitu mulai validasi. Jadi ini ketika belum ada perubahan apapun, kita sudah melakukan validasi terhadap room. Jadi untuk menghindari user ketika langsung mengklik tombol langsung gabung, jadi kita halangi dengan validasi room saat void start. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan function state dari Photon, yaitu saat ketika kita sudah bergabung di room, maka canvas multiplayer ini tidak aktif. Jadi ketika kita sudah bergabung di room, maka tampilan ini akan tidak aktif. Istilahnya canvas multiplayer ini kita nonaktifkan seperti ini, jadi tidak tampil. Oke, itu ketika kita sudah bergabung di room. Tapi ketika kita masih gabung di lobby, maka ini masih aktif dan melakukan validasi lagi. Oke, jadi saat void start, saat canvas itu sudah mulai dijalankan dan saat bergabung di lobby, ini masih divalidasi. Oke, kemudian di sini saya buat sebuah function public yaitu perubahan input nama player. Jadi ini digunakan ketika kita mengetikkan teks di input text untuk nama player, maka ini akan menjalankan fungsi validasi room. Jadi kenapa saya buat public? Agar nanti ini bisa dipasang di field room, bukan field room ya, di field input field, yaitu di bagian sini. Nah, kita akan pasangkan misalkan di panel itu ada di input field multiplayer. Oke,
Jadi kita akan pasangkan di on value change ya di sini. Jadi ketika ada perubahan nanti akan menjalankan fungsi ini dan kita akan validasi. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya menambahkan void saat perubahan daftar room, dan ini menggunakan tipe dari list, yaitu daftar room. Oke, jadi yang kita gunakan ada parameter dengan tipe list karena nanti kita akan nilainya kita masukkan ke objek room. Oke, jadi di sini untuk status multiplayer kita akan ubah jadi perubahan daftar room, jadi teksnya akan berubah seperti ini. Dan ini untuk objek room karena mempunyai tipe yang sama, jadi nilai yang dimasukkan ke dalam sini akan diproses di objek room. Jadi sebagai nilai dari objek room. Oke. Karena kita menggunakan drop down, maka kita clear option dulu. Jadi kita akan menghapus nilai default dari drop down karena sebelumnya ada option 1, option 2 dan sebagainya, maka kita akan ganti baru berdasarkan nilai dari daftar room. Oke, kemudian kita akan masukkan. Oke. Nanti yang kita masukkan itu adalah dari nama room yang ada di sini. Jadi nanti listnya ada di sini. Oke, jadi nilai balik dari sini nanti kita akan masukkan di sini. Jadi room nama room. Jadi nanti kita akan buat sebuah fungsi yaitu send message to all. Jadi nanti akan menjalankan fungsi ini dan parameternya adalah dari fungsi yang satunya. Jadi fungsi mendapatkan daftar room seperti itu. Oke. Jadi di dropdown nanti ketika sudah dijalankan fungsinya, maka ini akan menghasilkan grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita refresh shown value di dropdown, dan kemudian ketika kita memilih di dropdown itu ketika kita memilih nilai lain, misalkan dari grup 1 kita dropdown, klik dropdown, kemudian kita pilih grup 2, maka akan ada debug log. Jadi room yang terpilih yaitu ini dengan istilahnya indeksnya dimulai dari indeks 0. Kalau misalkan grup 1 itu adalah 0, grup 2 itu adalah indeksnya adalah 2, adalah 1, seperti itu. Oke. Nah, kita akan coba kembali ke editor dan kita akan masukkan referensinya di sini. Jadi tombol gabung, maka kita akan pilih tombol gabung itulah tombol multiplayer yang ini ya. Oke, kemudian untuk dropdownnya kita pilih, dan kemudian untuk status, jadi kita gunakan text status. Maksimum panjang nama player misalkan kita isi 12 dan minimum misalkan 3. Oke, untuk input nama field, maaf, ini akan saya geser aja ke atas. Input nama field ini kita akan pilih yaitu input field multiplayer, yaitu ini untuk mengisi nama pemain. Oke. Selanjutnya kita akan coba memilih yang ada di input field multiplayer. Maka di sini ada state yaitu on value change. Sebelumnya kita sudah menambahkan on edit itu untuk kelas nama player. Nah, di sini untuk on value change kita akan menambahkan, kita akan pilih objek yang memuatnya yaitu di canvas multiplayer. Dan kemudian kita select room multiplayer, kemudian kita akan pilih perubahan input nama player. Oke,
Jadi ketika nilainya berganti akan ada validasi, yaitu menjalankan fungsi perubahan nama, perubahan input. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan coba lihat di tombol multiplayer. Oke, kita akan coba ke scene. Oke, jadi tombol ini ya. Jadi tombol ini ketika on klik dia akan menjalankan fungsi tertentu. Jadi fungsi untuk bergabung ke room. Tapi kita buat dulu. Oke, jadi saya menambahkan fungsi baru yaitu public void gabung seleksi room yang akan kita jadikan fungsi saat dipanggil ketika button multiplayer itu diklik, button gabung. Jadi di sini saya buat untuk ambil room berdasarkan nilai dari drop down. Oke. Dan kemudian di sini untuk pengaturan room, maka kita menggunakan objek dari kelas pengaturan room di sini. Oke. Dan di sini kita menggunakan fungsi yaitu gabung room. Oke, kita bisa lihat di sini. Nah, ini fungsinya untuk validasi dan juga untuk join room. Oke, seperti ini. Yang sebelumnya saya bahas. Oke, jadi menjalankan fungsi itu dan kemudian ada status multiplayer yaitu gabung ke room yang diseleksi. Oke. Kita simpan dan kemudian kita akan memilih tombol multiplayer. Oke, jadi kita akan pilih di objek yang kita pilih yaitu canvas multiplayer dan kemudian function yang kita pilih yaitu oke. Jadi tadi pilih untuk canvas multiplayer, kemudian pilih function yaitu gabung seleksi room. Oke, seperti ini. Jadi ketika diklik dia akan menjalankan fungsi untuk gabung room di pengaturan multiplayer. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini dan fungsi ini untuk saat perubahan daftar room dan ini akan memasukkan datanya ke dalam dropdown ini masih belum bisa panggil. Maka ini kita biarkan dulu dan kita akan coba untuk membuat sebuah script baru yaitu game object helper. Kita kembali ke sini dan di sini saya akan buat script ya tanpa harus dipasang di game object manapun. Kita buat script yaitu game object helper. Oke. Kemudian kita buka. Nah, game object helper ini akan saya pasang dengan script yang saya dapatkan dari sebuah tutorial untuk mengirim semua perubahan di message atau semua fungsi itu ke semua objek yang mengandung mono behavior. Oke, jadi ini adalah scriptnya. Jadi ini digunakan untuk mengirim semua function. Misalkan kita memanggil method dan kemudian di sini ada menjalankan metode lain yang mempunyai parameter-parameter dan ini akan dikirim ke semua game object atau komponen yang mengandung tipe itu adalah mono behavior. Oke, jadi menggunakan hasset juga agar nanti tidak ada game object atau komponen yang mempunyai nama yang sama seperti itu. Oke, jadi kita akan gunakan nanti untuk function dari send message to all dan kita tempatkan di saat perubahan daftar list. Jadi saya akan menempatkan fungsi di bawah meninggalkan room ini untuk menjalankan fungsi dari Photon yaitu on receive list update. Oke, jadi kita mendapatkan fungsi yaitu di saat perubahan daftar room. Jadi ini keadaannya di on receive room list update yaitu fungsi dari Photon, bisa dilihat di dokumentasinya.
Ini digunakan saat ketika ada daftar list yang berubah. Nah, karena kita melakukan perubahan hanya sekali saja, tidak continue terus, maka kita hanya akan menjalankan ini satu kali. Dan ini akan dikirim ke semua game object yang mempunyai tipe mono behavior, dan metodenya yaitu saat perubahan daftar list di room multiplayer. Oke, ini. Jadi drop down-nya itu. Oke, kemudian function yang dijalankan. Jadi nanti setelah metodenya ini, kemudian ini akan menjalankan function yang berisi parameter yaitu maximum room dan maximum player per room. Oke. Kemudian kita simpan. Oke, kita kembali lagi ke editor Unity, dan kalau misalkan tidak ada yang error di sini, ini hanya untuk background aja ya. Oke, kita akan coba. Oh ya, saya lupa di pengaturan multiplayer ini belum saya masukkan ke dalam tag. Jadi kita pilih di pengaturan multiplayer. Di sini harus kita tambahkan tag pengaturan multiplayer juga. Maka kita harus milih, kita tambahkan tag baru. Nah, di sini kita tambahi yaitu pengaturan multiplayer. Oke. Nah, baru di sini kita akan tambahkan untuk game objek pengaturan multiplayer ini di tag pengaturan multiplayer. Oke, harusnya ini sudah bisa ya. Kalau tidak ada yang error. Oke. Kita akan coba jalankan mulai dari scene awal. Jadi mulai dari intro, kita akan pilih intro game. Dan coba kita play. Oke, seperti ini. Dan kita akan masuk ke multiplayer. Ya, di sini saya akan nonaktifkan untuk backsound-nya. Nah, di sini ketika kita lihat, di sini ada pesan, ada perubahan daftar room seperti ini. Maka kita sudah berhasil untuk mengedit di status. Dan kemudian kita lihat di konsol, di sini ada mulai dari start background, kemudian fungsi awake, belum bisa gabung, mulai validasi dan sebagainya. Nah, sampai ada perubahan daftar room. Nah, di sini fungsi validasinya berjalan. Oke. Dan di sini karena saya menggunakan player pref, maka ini menggunakan device dari nama device saya ya. Jadi misalkan saya akan isi misalkan Sofyan. Nah, ketika nama ini lebih dari 3 karakter, maka ini akan aktif. Dan kita sudah milih ini misalkan grup 1. Kita akan pilih misalkan grup 2. Oke, ini karena terlalu kecil mungkin kita akan edit belakangan, tapi ini sudah berhasil. Oke. Dan kalau misalkan kita coba ini, misalkan saya tambahi sampai banyak, ya seperti ini, maka ini akan nonaktif lagi karena melebihi dari 12 karakter. Oke. Misalkan seperti ini saja. Kita akan mencoba gabung ke grup 3. Dan kemudian kita klik gabung. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Di sini ada script join on create room file. Kita lihat di konsol. Oke, sepertinya ini terjadi kesalahan di pengaturan multiplayer dan room multiplayer 52. Kita akan coba teruskan di pertemuan selanjutnya di part 12, tapi setidaknya untuk memilih room multi-room ini sudah bisa. Atau mungkin juga ini kesalahan di setting photon setting ya. Kita akan lihat di pertemuan selanjutnya. Tapi setidaknya ini untuk validasi dan lain sebagainya sudah benar. Tinggal ini belum bisa connect ke server master. Oke, sekian untuk pertemuan di part 11. Jangan lupa untuk subscribe channel
channel Junior Dev, share dan like video-videonya. Jika masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di bawah ini. Oke, kita akan bertemu lagi di part 12 dan kita akan betulkan kalau misalkan ada yang salah tadi, ada yang error. Oke, sekian dan terima kasih.